Ada nggak sih makanan-makanan yang cocok dikonsumsi ketika sahur gitu, Dok? Ada dong tipsnya. Oh, ada tipsnya iya, nih. selalu ada jalan keluarnya gitu Dengerin ya. ya, sahabat KG. Buat sahabat KG yang pengen puasanya pol, anti Tuh. lapar, anti aus, dengerin nih Wah. podcastnya Polantas. Halo sahabat KG, selamat datang di Polantas, podcast lantai 17. Nah, sebelumnya kita udah ngobrolin tentang intermittent fasting selama di bulan puasa. Dan di episode kali ini, kita akan membahas tentang menjaga nutrisi di bulan puasa. Dan tentu saja, kita masih bersama dengan Dr. Santi. Yeay. Nah, Dok. Kan kita tadi udah ngobrolin tentang intermittent fasting ya di episode sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas tentang menjaga nutrisi nih, Dok, di bulan Sapa puasa. dulu dong. Sapa dulu Nanti ya. ngambek sahabat Bener. KG-nya. Ya udah kita Halo, sapa Dimas. dulu. Oke, halo Dokter Halo Santi. sahabat KG. Masih lancar ya? Lancar. Puasa ya, masih Harus. ya. Jangan batal, semangat. Ayo, udah seminggu, udah berjalan. Ayo lagi sampai pol. Sampai Oke. pol. Betul. Nah, ketika kita di bulan puasa ini ya, Dok, Ya. tentunya kita tuh makannya itu mungkin di ketika sahur dan juga ketika berbuka, ya kan? Nah, mungkin dari Dokter Santi itu sendiri, seberapa penting sih kita untuk terus menjaga nutrisi ketika di bulan puasa atau ketika berpuasa gitu, Dok? Ini dikoreksi dulu nih Kak statementnya. Menjaga nutrisi itu tidak dilakukan hanya ketika bulan Ramadan. Terus giliran udah selesai puasa, Dilepas. biasa. Kalau lebaran kan itu ya. Ya. Paham lah, kita tahu sama tahu ya. Wah, langsung rendang, opor iya, semua jadi- masuk. Jadi menjaga nutrisi Ya. itu harus dilakukan setiap hari, Setiap hari. sepanjang hidup kita. Bukan berarti nggak boleh nakal ya. Bener. Kadang-kadang ya kalau mau nakal kondangan ya masa ya kata dokter Santi Ya. nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Terus bolehnya minum air putih doang gitu, rugi banget gitu kan ya. Tapi menjaga nutrisi itu penting karena apa-apa yang masuk ke dalam mulut nggak kayak kalau kita ngetik bisa delete, bisa undo, Ya. ya kan? Apa yang masuk di mulut nggak bisa diandu. Dan nggak apa-apa yang masuk ke mulut tuh nggak cuma numpang lewat keluar ke belakang. Karena apa yang masuk ke mulut bisa berguna untuk kesehatan kita sekarang, besok, lusa, atau tua, atau malah memperburuk kesehatan kita sekarang, besok, lusa, atau ntar kita tua gitu. Panennya entah kapan. Ntar ya, ntar Jadi panennya. nutrisi itu sangat penting. Benar Nutrisi kata ya. Dimas. Ya. Oke. Nah, jadi aku tuh juga kayak sebelumnya kan mungkin ketika kita belum berpuasa itu, Dok, kita bisa makan di pagi, siang, sama malam ya. Ya. Nah, kalau ini kan kita cuman bisa ketika sahur dan berbuka gitu, Dok, maksud aku. Diskon dong, 30%. Jadi diskon, iya. Mungkin Iya. asupannya takutnya kurang gitu Iya. kan. Nah, mungkin dari Dokter Santi sendiri ketika sahur itu sendiri supaya selama berpuasa itu kita nutrisinya cukup dan tetap punya tenaga, Fit gitu. kuat, Gatot tetap kuat. kaca gitu. Bener. Iya. Nah, ada nggak sih makanan-makanan yang cocok dikonsumsi ketika sahur gitu, Dok? Ada dong tipsnya. Oh, ada tipsnya iya, nih. Selalu ada jalan keluarnya gitu. Dengerin ya, sahabat KG. Buat sahabat KG yang pengen puasanya pol, anti Tuh. lapar, anti aus, dengerin nih Wah. podcastnya Lantas. Polantas ya. Tuh. Sebenarnya kuncinya gampang sih, gampang-gampang mudah gitu ya, gampang-gampang mudah. Karena emang gampang. Kalau makan sahur itu kalau mau awet kenyang dulu apa awet lapar dulu? Apa Awet- nutrisi dulu? Awet kenyang dulu deh, Awet Dok. kenyang. Karena kalau aus gampang gitu ya, Karena dopil. terbiasa itu kan kayak gitu tuh, udah lapar Bukannya aja aus yang kadang. lebih parah. Aus juga sih, cuman kalau aku sih lapar sih, Dok, yang susah.
Beda ya Dimas sama sahabat KG pada ngeluh. Biasanya sih kalau temen-temen saya yang muslim tuh pada ngeluhnya yang nggak tahan tuh aus. Iya, kalau Dimas lain, lapar ya nggak tahan. Dia tahan haus rupanya. Kayak otak dong. Ya jadi kalau untuk tahan lapar ketika sahur itu harus wajib hukumnya memilih jenis makanan sahur yang baik gitu ya. Jadi baik itu dalam arti ketika dicerna, proses pencernaannya itu berjalan dengan melepaskan gula pelan-pelan. Karena kalau dia dalam proses kita makan, dicernanya melepaskan gulanya pelan-pelan, dicernanya pelan-pelan, maka laparnya jadi lama munculnya gitu. Contohnya apa? Kalau makan kan kita sekalian ngomongin nutrisi ya, Dimas ya. Kalau makan itu kita ada makronutrisi, ada mikronutrisi. Makronutrisi itu yang kita makan tuh yang dalam jumlah besar, nasi gitu ya, karbohidrat lah, nasi, roti, mie, bihun, kue tiaw gitu ya, jenis karbohidrat. Terus jenis yang kedua adalah jenis protein. Protein tuh ada kalau hewani telur, ikan, ayam, sapi dan sebagainya. Kalau yang nabati itu kacang-kacangan, tahu, tempe dan sebagainya, polong-polongan gitu ya. Yang ketiga adalah lemak. Lemak tuh bukan berarti gorengan ya sahabat KB. Udah tahu nih, sahabat KB tuh pasti lemak. Boleh nih makan gorengan gitu kan. Bukan itu, lemak baik ya, lemak baik. Lemak baik tuh apa sih? Kalau di buah tuh lemak baik banyak di alpukat misalnya. Kalau di ini bisa di kacang-kacangan, bisa di ikan-ikan yang berlemak kayak salmon, tuna. Mahal atuh dok, tanggal cekak kan sekarang tanggal berapa dokter gitu kan. Dokter Santi kejam suruh makan salmon gitu. Beli ikan kembung juga mengandung lemak baik yang banyak gitu ya. Nah terus makronutriennya ini harus ada semuanya, mencakup sayur dan serat-seratan yang ada di dalam sayur dan buah. Jadi serat yang ada di dalam sayur dan buah masuknya ke golongan kuis. Golongan apa? Coba. Golongan sayur dan serat masuk kemana? Ayo, karbohidrat, protein, apa lemak? Kita bikin kuis nih, kuis dadakan. Yang bisa jawab dengan benar, komen. Nah, nanti dapat hadiah. Hadiahnya apa? Menarik sama banget Dimas nanti dinner. Iya. Tapi bayar sendiri. Boleh. Jadi atau bayarin Dimas. Loh, itu kok hadiah bayarin? Jadi gimana? Masuk kemana? Masuknya kalau sayur sama buah tadi ya dok ya? Masuk kemana? Masuknya ke serat dong. Iya, maksudnya serat itu masuk golongan mana? Karbohidrat, protein, atau lemak? Kayaknya sih TikTok, karbohidrat. Bener loh. Oh bener? Iya. Oh bener, wow. Dapet mangkok. Bener satu lagi dapet piring. Waduh, bener 3 kali dapat apa nih dok? Dinner sama gue, Waduh. tapi bayarin gue. Oke. Serat di dalam buah dan sayur itu betul termasuk karbohidrat. Karbohidrat dan itu wajib hukumnya di dalam sahur. Supaya awet kenyang, kagak lapar-lapar, pol sampai ntar maghrib buka, ya kuat. Nah, jadi ketika kita milih karbohidrat, cari karbohidrat yang kompleks. Karbohidrat kompleks itu apa? Nasi merah gitu ya, pokoknya nasi berwarna. Tapi bukan nasi kuning ya, nasi kuning. Nasi berwarna juga tuh dok? Iya berwarna sih, makanya langsung dikoreksi nih, nasi merah gitu. Ih dokter kejam, nasi merah nggak enak, udah sarapan sahur kita udah ngantuk-ngantuk, makannya nggak enak gitu kan. Ya udah dibikin enak, caranya gimana? Ketika membuat nasi merahnya, dicampurkan sesuatu yang gurih. Nah tuh. Kaldu, misalnya kaldu ayam gitu ya, campurin potongan ayam gitu, terus campurin rempah-rempah, misalnya daun salam, daun pandan gitu kan. Terus tips lagi supaya nasi merah itu bisa enak, direndam dulu sebelum dimasak. Dokter, kita anak kos, dokter Santi tidak mengerti penderitaan anak kos. Subuh-subuh suruh nyari nasi merah di mana gitu kan. Ya udah makan nasi putih nggak apa-apa. Bisa diakalin gitu ya. Nah, kalau misalnya makan nasi putih itu kan sebenarnya dia perbatasan sih antara karbohidrat yang sifatnya simple atau dengan karbohidrat yang sifatnya kompleks. Tapi dia bisa dibuat menjadi sedikit kompleks dengan cara menambahkan serat ke dalamnya. Jadi ketika kita makan nasi, jangan temennya karbohidrat juga. Nasi kan udah karbohidrat. Kan biasa tuh, kalau anak kos biasanya kan mie instan.
pakai Pakai nasi. Kurang Kuahnya, afdol iya. tuh katanya tuh Nah, kalau misalkan nggak pakai nasi. ada tipsnya nanti. Oke. Jadi makan karbohidrat jangan dibiarkan sendirian ya. Jadi temennya kalau bisa jangan karbohidrat juga. Ya. Tapi kalau mau karbohidrat simpen ya episode yang tips makan mie instan Tuh. pakai nasi. Ada tipsnya. Terus ditemenin dengan serat. Tadi itu tambahin sayur, tambahin buah. Ya. Kadang-kadang makan nasi pakai misalnya ikan di oseng pakai nanas, buah kan. Iya. Tapi enak gitu. Jadi buah dibikin sebagai makanan utama juga enak. Yeah. Terus ditambahin serat. Yang kedua ditambahkan dengan protein. Ya, protein juga memperlambat pencernaan si nasinya sehingga betul. bisa dalam tanda kutip lebih kompleks gitu. Kompleks. Bikin awet kenyang. Ya. Karbohidrat yang sebetulnya paling nampol tuh karbohidrat hewani yang bikin laparnya lama muncul. Ya, karbohidrat hewani itu ya daging sapi, daging ayam, daging apalagi telur gitu ya, kambing juga. Tapi jarang ya orang sahur pakai kambing ya. Iya, jarang sih, Dok. Biasanya buka tuh. Atau lebaran. Udah ya tadi sayur, protein, terus ditambahkan sesuatu yang agak asam. Contoh makannya pakai acar. Atau makannya pakai potongan tomat, atau makannya pakai cuka apel, gitu. Misalnya ada apa dikasih cuka apel. Yeah. Makanya kalau nasi yang di sushi, ya? apa sih? Saya nggak bisa bedain ya. Di makanan Jepang itu kan ada yang mentah, ada yang mateng gitu ya. Iya, ada ya itulah sashimi, sushi, ada sashimi sushi, gitu ya. ya. Maklum deh. Kampung banget. Orang Indonesia banget nggak doyan gitu-gituan gitu ya. Nah, itu nasinya itu sebetulnya lebih rendah glycemic indexnya dibandingkan dengan nasi putih yang kita makan karena dalam proses pembuatannya mereka campurin cuka apel. Oh. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Pokoknya ada gitu-gituannya lah yang asam-asamnya gitu. Sehingga dia menurunkan indeks glikemiknya. Nah, itu tadi tipsnya untuk karbohidrat. Yeah. Terus tipsnya untuk protein. Protein Kalau mau awet kenyang itu tadi proteinnya hewani. Kalau misalnya makan daging-dagingan mahal atau ribet gitu ya, telur tuh udah gampang paling kan? wajib. Kalau nggak bisa juga ya paling enggak protein yang dari nabati. Itu lumayan nampol walaupun tidak sekenyang kalau protein hewani. Terus tadi lemak baik. Jangan lupa, jangan bilang lemak, dokter Santi suruh makan lemak. Gorengan, santan, lemak kan bukan lemak yang kayak gitu, lemak baik ya. Tadi udah disinggung ya, ada ikan-ikan berlemak, ada alpukat, ada kacang-kacangan, itu semua makanan-makanan yang mengandung lemak baik. Dan lemak di dalam karbohidrat, dia memperlambat pencernaan karbohidratnya sehingga gulanya itu dilepasnya pelan-pelan. Jadi awet lapernya. Itu udah lapar tuh, belum aus. Wah, belum aus tuh. Nah, mau sekarang apa simpen? Langsung aja, Dok. Langsung. Kan tadi udah menahan kenyang kan. Lapar udah, sekarang udah. Aus ya. Sekarang aus nih. Biar nggak aus gampang susah. Minum. Enggak dong. Mudah gampang. Kalau minum nanti di Durja. Iya, jangan ya sahabat KG, jangan. batal. Batal. Minumnya boleh kalau udah buka. Iya. Nah, biar selama berpuasanya kita tidak haus, sebenarnya ketika sahur hindari makanan-makanan yang terlalu asin. Oke. Itu udah umum dong ya. Jadi kalau misalnya tadi mau makan mie instan, bumbunya jangan semua, separuh aja. Ih, dokter nggak enak atuh. Ya udah makan bumbunya semua, tapi jangan ditelan sampai tetes terakhir sampai di mangkoknya. Jangan ya. Itu nanti aus, sahabat. Karena kalau kita banyak garam, tubuh kita itu berusaha mengeluarkan garam yang ada. Nah, dengan cara kita dirangsang dalam tanda kutip untuk lebih sering berkemih. Akibatnya kan jadi dehidrasi gitu. Jadi makanan yang terlalu asin jangan, dan makanan yang terlalu manis jangan, terlalu gurih jangan. Terus menghindari minuman-minuman yang ada kafeinnya. Nah, kafein itu ada di dalam kopi, teh, coklat gitu. Mudah-mudahan gampang kan? Iya. Sama usahakan kita haus kalau kebutuhan cairan tidak terpenuhi. Kebutuhan cairan kita dipenuhi 80% itu dari dari minuman. 20% dari makanan. Maka ketika sahur usahakan
memenuhi 100, maksudnya ada yang dari minumnya. Ya. Jadi ketika sahur ada minum, tapi biasanya pasti pada minum sih ya. Dan ada makanan-makanan yang mengandung air. Oke. Makanan yang mengandung air bisa air yang terlihat kayak Ya. misalnya sup, itu kan ada Sup, kuahnya, atau soto bening kan ada kuahnya, atau tumis-tumisan ada kuahnya, Ya. atau dari air-air yang tidak terlihat yang terkandung di buah dan sayur. Rata-rata sayur dan buah itu kandungan airnya Air, tinggi, benar. bisa sampai 80-90% dari berat kotornya itu adalah air. Ya. Nah, kan setahu aku nih dok, kita tuh dalam sehari itu kebutuhan untuk minumnya itu sekitar 12 gelas ya dok? Atau Nih, kurang? Sahabat KG, ada nggak yang denger 12 gelas? 12 gelas? Biasanya mah umumnya 8 gelas. Oh 8 gelas ya, 8 gelas malah kebanyakan ya. Iya, orang biasanya diskon, dia mah Malah nambah murah nambah. hati dia ini. Makanya tadi kan yang susah menahan lapar dok aku, Oh iya, bukan bener juga, menahan iya, iya. haus. Nah, jadi kan kita punya kebutuhan 8 gelas nih sehari. Dan ketika berpuasa itu kan kita cuman ada waktu ketika sahur dan juga berbuka. Nah, cara ngebaginya nih dok, kayak gimana sih 8 gelas Ini, itu? pertama dikoreksi dulu statementnya ya, Ya. bahwa kita sebenarnya bukan butuh 8 gelas. Oke. Itu aturan yang berlaku pada umumnya, Pada tetapi umumnya. tidak semua dari kita itu butuhnya 8 gelas. Contoh, kalau badannya gede gitu ya, Ya. terus kerjanya di bawah sinar matahari terik, melakukan aktivitas fisik yang banyak, atau dia Lebih. punya penyakit-penyakit tertentu yang membutuhkan cairan banyak, dia akan butuh cairan lebih banyak. Lebih Tapi banyak, ya. ada juga orang yang butuh cairan lebih sedikit. Terus patokannya tahu dari mana? Gampang. Lihat aja outputnya. Kalau pipisnya cukup banyak, nggak bau pesing, warnanya cerah ya, nggak kuning tua gelap sampai Bening, oranye atau kayak coklat gitu. ya, bening-bening kayak air gitu ya, atau kayak persan jeruk lemon yang airnya banyak gitu ya, yang belinya murah gitu. Kalau belinya mahal kan agak kental, yang belinya murah gitu. Itu udah cukup gitu ya. Terus jumlah urin yang keluar sekali urin banyak, udah cukup. Ya. Kira-kira 2-3 jam sekali pipis udah cukup gitu. Nah, untuk tadi pertanyaannya apa ya? Bagaimana ngakalin kalau ngakalinnya pas buka, berbukalah dengan cairan. Ya, cairan baik yang diminum maupun yang dimakan. Ya. Berbuka dengan cairan. Kemudian sepanjang waktu tidak berpuasa diperbolehkan minum, minumlah. Dikit-dikit nggak apa-apa, tapi sering gitu. Jadi Sebelum seret tidur minum. mungkin ya dok? Boleh gitu. Tapi kan banyak tuh waktunya sebenarnya kan, mulai dari maghrib ya, Maghrib, terus sebelum isya, terus sebelum tidur kan itu banyak jam yang bisa digunakan untuk minum. Untuk minum. Mudah-mudah gampang kan? Ya, mudah-mudahan gampang banget. Gitu. Nah, kita kan udah ngobrolin nih tentang menjaga nutrisi di bulan puasa tadi. Ya. Mungkin ada nggak sih yang pengen Dokter Santi sampein buat teman-teman atau sahabat KG di rumah supaya puasanya tetap kuat dengan tips menjaga nutrisi tadi dan juga tetap nggak haus selama berpuasa, dok? Iya. Boleh banget sampein, dok. Intinya makanlah makanan yang bergizi lengkap, seimbang, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya dalam jumlah yang berimbang. Kemudian batasi makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak jahat, tapi makanlah lebih banyak makanan-makanan yang berserat. Kemudian pola makan yang sudah kita bentuk selama bulan Ramadan ini, Mbok ya diteruskan kalau bisa seumur hidup supaya sehatnya nggak cuma sekarang doang, tapi sepanjang hidup kita tetap sehat. Jangan lupa juga menjaga minum, asupan cairan karena banyak sekali orang yang mengalami dehidrasi tapi tidak menyadari bahwa dirinya mengalami dehidrasi. Oke, Gitu. Nah itu tadi tolong dicatat buat sahabat KG semuanya yang ada di rumah. Dan sebelum aku menutup Polantas kita di episode hari ini, mungkin aku pengen denger lagi tagline dari Dokter Santi ini buat teman-teman sahabat KG semuanya. Jangan lupa sahabat KG, sehat itu mudah, sehat itu murah. Yeay! Dah.